Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ma'ala muridin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada malam hari ini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Mungkin singkat saja dari saya untuk materi pada malam hari ini tentang tema kajian tentang mendahulukan orang lain dalam hal ibadah, hukumnya makruh, sedangkan di luar ibadah disunahkan. Dengan pemateri Ustadz Dani Firdaus, SPD MPD, selaku alumni Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember. Mungkin cukup itu sambutan dari saya. Selebihnya saya persilahkan, saya aturkan kepada Al-Mukarrom Ustadz Dani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ustadz. Suara saya jelas? Halo? Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai para mahasiswa yang mengikuti kajian online fikih ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita akan melanjutkan kajian kita yang berjudul Al-Itharu bil Qurabi Makruh. Mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam hal taat itu adalah makruh. Ini contohnya seperti ini, contoh simpelnya ya. Semisal kita itu di bangku perkuliahan misalnya, contoh simpelnya tempat duduknya itu cuma ada 20, mahasiswanya 20, kemudian ada teman yang datang karena memang jumlah mahasiswanya itu sebenarnya ada 21, namun kursinya hanya ada 20. Kemudian teman itu datang masuk ke kelas, kita mempersilahkan teman kita untuk duduk di tempatnya kita, kemudian kita keluar. Hal yang seperti ini bagaimana? Ya, hal yang seperti ini ada yang mengatakan makruh. Hal yang seperti isar ini atau mempersilahkan orang lain dalam hal kebaikan misalnya dan mengorbankan diri sendiri, ini terjadi hilaf ya, ada perbedaan. Semisal juga ada kasuistik misalnya, ini ada hanya makanan, kita sudah dalam keadaan lapar, dahaga, atau misalnya ini ada minuman, hanya ada minuman ini saja di sekitar kita. Kita sangat haus, kita sangat butuh sekali, dan juga ada orang lain yang butuh. Lantas bagaimana? Kalau ini diberikan ke orang lain, kita kan bisa bahaya ke diri kita sendiri. Namun kita berikan. Bagaimana hukumnya seperti ini? Ini terjadi hilaf. Bahkan ada yang mengatakan haram, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa mengorbankan dirinya sendiri. Seperti itu. Ada beberapa pandangan ulama mengenai ini. Ada yang berbunyi kaidah misalnya makruh dalam masalah ibadah. Ya. Sebaliknya kalau mengalah tidak dalam soal taat itu adalah sunnah. Ya. Ini hal yang seperti ini adalah hal yang hilaf. Ada perbedaan pandangan ulama seperti itu. Kalau tidak masalah ibadah, bagaimana misalnya? Kita repot tidak mengatakan masalah ibadah. Semuanya itu bisa dikatakan ibadah ya. Makan itu bisa bernilai ibadah tergantung niatnya kembali. Kalau kita niatnya makan itu untuk dalam rangka mendapatkan energi, kemudian kita untuk bertalabul ilmi, untuk mengerjakan sesuatu yang baik, maka hal yang tersebut bisa dikatakan ibadah ya. Semisal contohnya bagaimana ini? Ada seseorang yang ingin berjamaah sholat, kemudian berada di saf awal,
tiba-tiba datang orang lain, nah, telat ya. Kemudian mempersilahkan orang yang telat tersebut untuk menempati saf yang awal. Hal yang seperti itu bagaimana? Ya, kenapa? Karena orang yang pertama ini sudah menempati mundur ke belakang, ngalah. Nah, jadi hal yang seperti ini adalah hal yang makruh. Makruh itu seperti yang sering katakan, makruh yang sekarang tidak makruh yang seperti zamannya Nabi. Makruh yang dulu itu artinya kan memang sangat dibenci. Arti dasarnya makruh itu sangat dibenci. Namun makruh di sini itu tahtal haram, di bawahnya haram. Kalau dulu itu fauqal haram, di atasnya haram. Jadi status makruh ini lebih parah daripada haram. Namun kalau sekarang itu di bawahnya haram. Lebih baik ditinggalkan. Namun hal yang seperti ini tidak bagus. Kenapa? Karena kita sudah duduk sudah berada di saf awal mau sholat, kemudian ada orang yang di belakang kita menyuruh mereka untuk maju ke depan, kita mundur. Lain kan mengorbankan dirinya sendiri. Padahal fadilah saf yang awal ini sangat banyak sekali. Begitu juga di bangku perkuliahan misalnya. Ya. Dan banyak kasus-kasus yang lain. Aku tak ngalai wis beno iku. Jangan, kalau bisa jangan. Kita kalau dalam hal yang seperti itu, ya karena kita datang awal ya tetap di awal sudah. Bagi yang merasa ada di belakang saf kita atau di bangku belakang atau telat, biar mereka berusaha sendiri, itu jadi pelajaran biar tidak berulang lagi. Memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan pendapatnya itu, ulama berpendapat isar mengalah ya. Isar itu arti katanya adalah mengalah, mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri ya. Mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri. Istilahnya berkorban ini ya, berkorban. Itu namanya isar dalam istilah fikihnya. Isar kalau dalam hal taat itu bukannya hal yang makruh, tapi adalah hal yang haram ya. Semisal ini sudah sama-sama waktu sholat. Nah, sama-sama waktu sholat. Biar tak ngalah saja, biar teman saya yang melakukan sholat, saya tak ngalah. Nah, seperti itu. Ini hanya ada baju suci misalnya, temennya juga mau sholat, kamu pakai ini saja sudah, saya tidak sholat, ya haram kalau. Namun Imam Jalaluddin As-Suyuti, saya sering cerita Imam As-Suyuti sebelumnya, beliau orang yang alim allamah ya, memperinci itu mentafsirkan, membagi status hukumnya. Jadi tidak semuanya itu adalah haram, tidak semuanya itu adalah makruh. Dilihat dulu sebab dan akibatnya. Jika isar mempersilahkan orang lain dan mengalah dirinya sendiri atau mengorbankan ke orang lain, itu kalau hal yang perkara wajib adalah haram ya. Seperti itu tadi contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Ini ada orang ini ingin zakat tapi tidak punya apa-apa. Kita punya zakat, kemudian hanya ini saja kita kasihkan ke orang lain, biar sudah kamu saja yang zakat, saya tidak. Nah, ini kan zakat kan hal yang wajib, seperti itu. Kemudian akhirnya tidak zakat karena dikorbankan, karena kita isar, mengorbankan diri sendiri demi orang lain, namanya isar ya. Akhirnya kita tidak zakat, orang tersebut malah zakat. Ini diperinci menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah hukumnya haram. Ya. Kalau hal yang sunnah, ya hukumnya hanya makruh saja. Ya. Semisal itu hal-hal yang sunnah. Contohnya apa? Sodakoh. Biar sudah saya tidak sodakoh, biar kamu saja yang sodakoh. Uang yang kita awalnya mau kita sodakohkan, dikasihkan ke teman ya. Biar kamu saja yang sodakoh. Kita akhirnya tidak sodakoh. Seperti itu. Isar yang seperti ini, mengorbankan diri sendiri kepada hal yang sunnah. Sodakoh kan sunnah. Maka dari itu hukumnya juga adalah makruh. Jadi untuk perkara yang wajib, kalau kita ngalah dalam perkara yang wajib, itu hukumnya haram. Kalau mengalah pada perkara yang sunnah, itu hukumnya makruh. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Seperti itu. Ada hilaf pendapat ulama, ada yang mengatakan hal yang seperti ini adalah haram. Namun memang ada kemuskilan, ada problem di sini ya. Semisal apabila kita melihat dohir kaidah ini, kaidahnya itu yang berbunyi al-itharu bil qurabi atau bil qurbi, ini cocoknya bil qurabi. Al-itharu bil qurabi makruhun, mempersilahkan orang lain atau mengabaikan diri sendiri demi orang lain dalam hal taat ya, atau mendekatkan diri hal kewajiban itu adalah makruh. Ya, ini ada yang janggal masih. Apa janggalnya?
kalau menguntungkan orang lain dan merugikan diri sendiri dalam masalah ibadah misalnya ya, kan adalah makruh. Kadang-kadang kita itu menjadi muskil terhadap kesunahan musa'adah, yaitu kesunahan menolong orang lain. Kita kan dianjurkan untuk menolong orang lain ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, misalnya seperti itu. Bertolonglah kalian dalam hal kebaikan. Contohnya tadi A sedang salat berjamaah ya, sedang salat berjamaah di saf awal, lalu datang si B terpaksa berdiri sendirian. Kan kalau soft itu berdiri, kalau tidak ada temannya, makanya kan istawu wastaqimu, rapatkan, luruskan, itu kan biar tidak diisi oleh setan. Istawu wastaqimu, kalau kalian sering lihat yang di Arab itu, di masjid-masjid Mekah, kan sawu, ya, wastaqimu, wa'tadilu. Itu kan harus luruskan, rapatkan, agar tidak diisi oleh setan. Karena kalau ada soft yang kosong kan diisi setan. Akhirnya orang yang telat itu sendirian kan di belakang, misalnya soft awal sudah penuh, kemudian di soft belakang kan sendirian dia karena telat. Lantas orang kita misalnya yang ada di depan itu mengalah ya, mengalah. Ini kan sebenarnya hal yang bagus. Hal bagusnya apa? Menolong orang yang ada di belakang agar tidak sendirian, tidak ditemani setan. Ya. Akhirnya apa? Dalam kaitan ini ketika dikaitkan sama ta'awun, anjuran untuk kesunahan untuk menolong orang lain agar ini tidak sendirian, bagaimana? Ini menurut para ulama dijawab, ya A itu mundur dari saf awal ke barisan kedua memang hal yang rugi ya. Tetapi kerugian itu tertebus oleh keuntungan yang berupa menolong teman ya. Yakni menyelamatkan dari perbuatan makruh. Kan di soft sendirian itu kan makruh. Makruhnya apa? Karena ditemani oleh setan. Sedangkan kita juga menolong ini adalah kita ngalah ke soft belakang, akhirnya teman kita maju ke depan, kan juga hal yang makruh. Namun ini menurut sebagian ulama, ini yang mengorbankan dirinya sendiri untuk mundur, yang di belakang agar maju, ini tertebus dosanya. Tertebus dosanya dari apa? Dari hasil penolongannya, seperti itu. Akhirnya nanti ya 00, 00, seperti itu. Ya ini secara logika kan sebenarnya agak rancu ya. Kita salah satunya dianjurkan untuk saling tolong menolong. Namun ketika dalam hal yang demikian kita tidak kena kaidah ini ya, kena kaidah al-isaru bil qurabi makruhun. Mengalah dalam hal ibadah adalah hal yang makruh, hal yang dibenci ya. Alangkah baiknya ditinggalkan. Saran saya, lebih baik kita mengikuti kaidah ini meskipun ada hilaf di situ, namun jalan amannya jangan mengalah dalam hal yang kewajiban terutama. Sebenarnya kita sudah ada di depan soft awal, ya sudah kita kekeh di depan sudah. Ya, perkara ini orang ini telat, tidak masalah, biar ini terkena dampaknya agar tidak telatan lagi misalnya. Begitu juga dengan perkuliahan, bangku perkuliahan kita sudah di depan, sudah full, masa kita pas ngalah, sudah kamu duduk di sini, aku tak nyari kursi saja di luar misalnya. Hal yang sebenarnya kan mengorbankan diri sendiri. Nanti berakibatnya bisa fatal juga seperti itu. Sehingga jalan amannya ya kita ikuti kaidah ini, al-itharu bil qurabi makruhun, mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam hal taat itu adalah makruh. Meskipun di sini ada hilaf ya. Ada yang mengatakan haram ya, secara mutlak haram. Namun ada yang memperinci, salah satunya Imam Suyuti, dilihat dulu kalau ini dalam hal yang sunnah, kita ngalah dalam hal yang sunnah, mengalah, mengorbankan diri untuk hal yang sunnah, itu adalah makruh. Kalau itu adalah hal yang kewajiban, seperti sholat, zakat, puasa, haji, ini adalah termasuk hal yang haram. Itu mungkin kesimpulannya, saya kembalikan ke moderator. Halo? Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Dani yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin dari para peserta yang ikut hadir pada kajian malam ini
ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Silakan Saya mau kepada tanya, Mas. nggih, monggo Mas Sorban. Mas, saya mau tanya, Mas. Oke. Ini tentang sholat kan ya? Contohnya, Contoh praktek dalam sholat kan. iya, Tapi ada agak sedikit keluar dari konteks, Mas. Dan ini masih mengganjal. monggo. Nah, jadi kan dalam sholat itu tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat selain yang ada di Al-Quran dan yang sudah dianjurkan untuk dibaca dalam sholat. Nah, sedangkan pada waktu itu seorang imam ini mengulang-ulang bacaan yang salah. Seumpamanya setelah baca Fatihah, dia membaca surat yang salah terus. Sedangkan yang makmum ini sudah mengingatkan sesuai dengan anjuran fikih membaca subhanallah atau mengingatkan seperti itu. Bagaimana niat seorang makmum tersebut yang berniat mengingatkan. Jadi dia itu membaca subhanallah dengan niat bukan berzikir tapi dengan niat mengingatkan. Itu boleh apa enggak, Pak? Iya. Jadi ini maksudnya ini keluar dari konteks pembahasan gitu ya pertanyaannya. Iya, tapi mengganjal. Iya. Jadi niatnya itu mengingatkan tapi dengan lafaz zikir. Allah. Iya, subhanallah. Suaranya putus-putus soalnya. Dia dengan lafaz subhanallah. Ya. Pertama dalam kaitan imam, ketika imam itu salah, maka makmum itu wajib hukumnya untuk menegur ya. Makmum itu wajib hukumnya menegur dengan ketentuan yang sudah ditentukan ya, mengucapkan subhanallah ya, atau dengan tepuk tangan ya, bagi yang perempuan ini. Lantas bagaimana ketika niat mengingatkan dengan lafaz seperti itu? Hukumnya tidak apa-apa. Memang sunnahnya itu mengucapkan hal yang tersebut. Kita tidak boleh mengucapkan hal yang selain itu. Kemudian kalau kesalahannya imam ya, terutama dalam hal baca, itu namanya lahan. Kalau dalam kitab I'anatul Thalibin itu lahan itu ada dua, ada lahan jali, ada lahan khofi. Ada yang lahan masih samar ya. Lahan yang masih samar itu tidak merubah makna. Ini masih dimakfu. Kalau sudah lahan jali yang sampai sudah hurufnya keliru, kemudian sampai merubah makna, maka batal sholatnya. Misalnya sirot itu dibaca sirot ya. Sirot sama sirot itu beda ya. Akhirnya apa? Berubah maknanya sehingga batal sholatnya. Lantas makmum bagaimana ketika sudah mengingatkan kok tetap imam seperti itu? Makmum wajib mufarokoh, langsung dalam hatinya niat mufarokoh, niat pisah dari sholat tersebut. Jangan lantas pas terus kita mengingatkan terus, padahal imamnya ya tidak mau mungkin diingatkan seperti itu ya. Jadi kita itu harus mufarokoh, niat pisah seperti itu. Hal yang seperti ini biasa. Ketika imam batal atau ada terjadi lahan yang sangat fatal, kesalahan mengucapkan itu namanya lahan ya. Lahan itu ada dua, ada jali, ada khofi. Kalau khofi itu masih yang bersifat samar sekali, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai yang jali sudah kelihatan fatal ya, perubahan hurufnya, perubahan maknanya, maka harus diingatkan. Diingatkan tidak bisa, sudah kita ingatkan 3 kali, maka kita wajib mufarokoh. Wajib memutus dari sholat ya. Niat dalam hati, niat mufarokoh. Kemudian kita lanjutkan lagi sholat kita dan sah hal yang tersebut seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada Mas Sorban yang telah bertanya dan terima kasih atas jawaban dari Ustadz Dani. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Mbak Latifah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, Ustadz, menikah kan termasuk ibadah. Kemudian itsar seorang kakak kepada adiknya yang mau menikah lebih dahulu pun Ustadz. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Luar biasa ini ya. Mungkin ini salah satu
Namanya tadi siapa, Mbak Latifah, ini salah satu korbannya mungkin ya. Mengalah demi kakaknya. Ini yang terjadi pada adat Jawa ya. Kenapa hal demikian? Mereka berkeyakinan bahwasanya kalau sampai mendahului itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau mendahului kakaknya ya, ini tidak bagus dan nanti bisa tidak lama pernikahannya. Nauzubillah. Namun kalau saya pribadi tidak percaya mitos yang seperti itu ya. Isar yang seperti itu bagaimana ya? Balik lagi. Isar yang seperti itu kan hukumnya nikah itu adalah sunnah. Pada dasarnya sunnah. An nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnah, barang siapa yang benci tidak suka pada sunnahku falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku ya. Dan memang berat sekali kalau sampai tidak nikah, ancamannya jelas. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uzabukum syarairukum, seburuk-buruknya kalian itu adalah hidup dalam keadaan tidak menikah. Wa arzalu mautikum uzabukum, dan seburuk-buruknya matinya kalian itu adalah mati dalam keadaan tidak menikah. Nauzubillah. Makanya Rasulullah menganjurkan tanakahu, menikahlah, takasaru, dan perbanyaklah anak-anak kalian, seperti itu. Namun ketika dalam hal konteks seperti ini kita mengalah dalam al-kakak, apakah bisa dikategorikan isar? Iya, bisa dikategorikan isar ya. Namun jangan kaitkan dengan mitos yang ada. Mitos yang seperti itu, Kak, orang itu kan sesuai dengan keyakinannya. Kalau mereka berkait nanti tidak akan lama pernikahannya, ketika kita mendahului kakak, ya akan terjadi hal yang demikian. Kenapa? Karena berkeyakinan. Allah dalam hadis kutsinya, ana inda dzanni abdi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka akan terjadi hal yang seperti itu. Berarti yang dilakukan siapa tadi itu, Mbak Latifah, ini adalah hal yang makruh seperti itu ya. Ini kalau hukum nikahnya adalah sunnah. Hukum nikah itu ada 5. Bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa wajib ya. Bisa juga makruh, tergantung ya. Kalau orang ini sudah tidak bisa dibendung nafsunya, maka wajib. Kalau ini masih bisa dibendung dan juga masih ada kesempatan, namun tidak terlalu menggebu-gebu, maka ini sunnah ya. Tapi kalau ini bisa menimbulkan negatif ketika nikah, bisa menyiksa dan lain sebagainya, maka haram. Atau ada niatan menyiksa dalam menikah, maka haram ya. Seperti itu. Jadi tergantung konteksnya. Nanti nikahnya ini kasusnya nanti termasuk nikah yang mana? Nikah yang dihukumi haram, sunnah, ataukah wajib, ataukah makruh ataupun mubah. Nanti ketemu isarnya seperti apa. Kalau dalam kasuistiknya Mbak Latifah misalnya, mungkin itu sunnah ya. Jadi nanti kategorinya masuk dalam kategori makruh. Kenapa? Karena mengalah. Namun yang terpenting jangan percaya mitos tersebut ya. Kalau percaya ke kaidah ini tidak apa-apa. Kalau percaya ke mitos nanti akan tidak bisa lama, itu enggak. Hukumnya makruh, nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah seperti itu. Ya. Karena apa? Orang yang sudah dilamar kemudian kita melamar menikah, ini nikahnya tetap sah meskipun tidak bagus. Hukumnya nikahnya tetap sah. Mungkin itu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Latifah atas pertanyaannya dan kepada Ustadz Dani yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian ada pertanyaan ketiga, Ustadz, dari Mbak Nafil Arifin. Astagfirullah. Mbak Nafil Arifin. Assalamualaikum, Ustadz. Mau bertanya, apakah aurat perempuan boleh terlihat oleh ayah tirinya? Mohon penjelasannya. Monggo, Ustadz. Ayah tiri atau ayah kandung sama saja ya. Cuma aurat itu ada pembagian. Ada aurat dalam sholat, ada aurat kharijat sholat, ada aurat yang di luar sholat. Kalau aurat itu nanti pembagiannya sangat panjang, saya singkat saja. Karena langsung biar mengkerucut pada pertanyaannya, yaitu kepada ayah tirinya. Aurat ke orang tua itu sama dengan aurat ke sesama mahramnya. Ya, sesama mahramnya itu siapa? Ya adik, ya kakak, ya ibu, ya bapak. Auratnya batasannya sampai mana? Yaitu bagi perempuan kecuali ya baina surah warukbah, antara pusar sampai lutut ya. Antara pusar sampai lutut. Selain pusar sampai lutut ini orang tua kita
adik kita, kakak kita, ataupun sesama perempuan boleh melihatnya. Ya, menurut saya boleh. Meskipun ini janggal sekali ya. Selain perempuan yang selain baina surah waruk antara perut sampai dari pusar sampai lutut itu kan masih hal yang sensitif ya. Hal yang sangat sensitif. Namun hukumnya tetap boleh dilihat bagi sesama mahramnya yaitu sesama perempuannya dan juga adik kakak begitu juga ibu dan bapak. Ingat batasannya baina surah warukbah. Ini bagi perempuan ya, bagi perempuan. Oh berarti diperbolehkan Ustaz selain itu boleh. Namun dengan catatan. Namun ketika ada syahwat bisa menimbulkan syahwat, maka tidak boleh. Jangankan itu, jangankan selain pusar dan lutut bagi perempuan. Saya ini sekarang bahas yang khusus perempuan, bukan auratnya laki-laki. Jangankan itu, kita melihat botol ini, kalau bisa dalam keadaan nafsu, maka hukumnya haram. Seperti itu. Ini dalam Sulam Taufik. Ya. Jadi, perasaan bisa menimbulkan syahwat, atau yang disebut dengan madinatus syahwat, sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, itu haram. Tidak harus aurat. Ya. Tidak harus aurat. Seperti itu. Namun yang jelas, bagi siapa namanya tadi itu Mbak yang penanya, kalau ke ayahnya itu boleh melihat. Ya, batasnya boleh melihat dari pusar sampai lutut dengan catatan tidak ada unsur nafsu atau tidak ada unsur bisa menimbulkan syahwat ya. Namun sesuai kaidah yang sudah kita pelajari darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menolak keburukan ya daripada nanti ada keburukan yang hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik diutamakan ya, muqaddam ala jalbil masoleh. Jalbil masolehnya apa? Secara hukum boleh bapak, ibu, adik, kakak sesama perempuannya boleh melihat selain pusar dan lutut bagi sesama perempuan. Namun kalau nanti bisa dikhawatirkan terjadi syahwat atau menimbulkan potensi, bukan syahwat, menimbulkan potensi saja, alangkah baiknya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Lebih baik ditutupi semuanya, lebih baik ditutupi semua. Ya, ala kadarnya saja yang biasanya pada umumnya ya ketika di keluarga ya hanya lepas kerudung saja seperti itu tanpa amis. Ini untuk sesama perempuan ataupun ke orang tua. Jadi hati-hati ya. Pernah waktu itu kiai memang kiai saya sendiri waktu itu pernah muskil. Pernah tanya ke saya, ini gimana dan apakah tidak termasuk bahaya? Waktu itu saya membacakan ibarat referensi yang membolehkan ya, bapak, ibu, adik, kakak sesama perempuan melihat sesama perempuan selain baina surah warukbah, selain pusar dan lutut itu diperbolehkan. Meskipun ibunya boleh, boleh. Waktu itu jawab seperti itu. Memang ibaratnya seperti itu, referensinya seperti itu. Namun ini masih janggal ya, masih janggal. Kenapa? Janggalnya itu nanti bisa menimbulkan potensi syahwat atau bahasa fikihnya disebut dengan madinatus syahwat. Sehingga hal yang demikian tidak diperbolehkan. Ya. Lebih baik kita darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan seperti itu. Mungkin itu ya. Mungkin terima kasih kepada yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Nafil Arifin. Sudah tiba saatnya untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak, syukron kasiron kepada Ustadz Dhani yang telah memberikan materi atau ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga materi atau ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang barokah dan nafi bagi orang yang lain yang ada di sekitar kita. Dan semoga ilmu yang telah kita dapat dari Ustadz Dhani bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak didik kita pada suatu hari nanti. Akhir kata dari saya selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau salah ucapan yang kurang berkenan.
karena kesalahan dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Allah